Namun hati-hatilah, jangan sampai kesalahan normatif itu tanpa sadar melahirkan sikap pandang historis, suatu bentuk kemalasan berpikir. Aku tidak akan yang tidak cerdas memahami bahwa tidak semua yang ada. Katanya orang pada tahun baru itu berasal dari sofa Yahudi. Karena itu janganlah kalau kami sudi berikutnya. Faktanya, memang Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi, juga disebut Yom Teruah, hari meniup sofa, dan jatuh setiap tanggal 1 bulan Tisri atau sejajar dengan bulan September atau Oktober. Namun tahun baru Yahudi ini tidak ada kaitannya dengan tahun baru Masehi yang dibuat oleh Rahib Dionysius Exiguus atas perintah Paus Yohanes pertama pada tahun 525 Masehi. Lagi pula, meniup shofar itu bukan monopoli Yahudi, sebab Reo Ponorogo juga meniup trompet tanpa harus takut dituduh antek-antek Zionis. Ya Tuhan, kamu berikan kami tidak cerdas memahami bahwa tidak semua katanya adalah fakta. Silakan duduk. Shalom dengan ini liturgi bukan kayak tahu, yang penting ini pelajaran yang memaksa orang untuk membaca. Sebab kalau tidak itu pasti orang malas belajar. Membaca dengan teliti pun masih ada salahnya. Buktinya yang membuat liturgi ini salah ketik. Mestinya cukup ditulis Yom Kippur, ini salah. Untung nggak saya tulis suka ditulis Yom Kippur. Ini kesalahan ketik karena dibuat terkenal macam mana. Tapi saudara-saudara yang saya hormati, sekarang ini ketika orang kontroversi tentang 25 Desember kemudian dilanjut dengan kontroversi trompet tahun baru, boleh nggak mengucapkan selamat tahun baru atau tidak dan sebagainya. Bahkan saya melihat di beberapa kota penjual trompet itu tidak laku, menurun drastis luar biasa. Ini mematikan ekonomi kendaraan sebenarnya. Jadi fanatisme agama yang dikemas dengan tergesa-gesa tapi mematikan ekonomi rakyat. Saudara-saudara pelajar tahu nggak? Tadi saya sudah sampaikan bagaimana tahun Masehi itu awal 21 April 753 Ausi. Ausi singkatan apa? Aku Bikundita, sejak berdirinya kota Roma. Kemudian waktu itu masih punya 10 bulan. Martius, Maret, Aprilius, April, Maia, Mei, Mars dewa perang, Juno juga dewa, Sektilis hanya catatan angka artinya 5, Quintilis 6, Septem, Oktober, November, Desember itu menunjuk kepada 7, 8, 9, 10. Nyatanya sekarang Desember bulan 12 karena Pompilius tahun 717 sebelum Masehi dibantu oleh seorang ahli astronomi namanya Sosius dari Alexandria telah menambahkan 2 bulan yaitu Januarius dan Februarius. Soal ada yang mengatakan Januari itu kan dewa Janus itu betul. Dewa Janus itu digambarkan mukanya satu ke depan, satu ke belakang. Artinya apa? Masa depan dan masa lalu. Kan orang selalu diajari kearifan tentang arti masa depan, masa kini, dan masa lalu. Hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah mimpi. Ini kan budaya manapun di seluruh dunia mengenal bagaimana nilai masa kini yang adalah kenyataan untuk melangkah belajar kesalahan kemarin itu sebetulnya digambarkan dalam gambaran Dewa Janus. Tetapi ketika asal usul suatu kota, suatu tempat, suatu nama tahun, nama bulan kaitannya dengan dewa, bisa kita takut dengan dewa? Sekarang kita buktikan. Anda tidak pernah membayar royalti kepada orang Tionghoa ketika Anda suka bakso. Pada buka itu adalah babi. Sementara Anda tidak lagi memasak daging babi. Gak cocok lagi dengan kata bak. Iya kan?
bakso sapi 100% halal. Tidak ada bak yang halal namanya bak itu bahasa. Orang tidak mungkin makan harus tanya asal usul bak itu bahasa apa itu enggak. Begitu juga bulan, tahun kan enggak perlu seperti itu. Lagi bulan. Tidak semua bulan yang pertama namanya Januari. Kalau Anda pergi ke Mesir, orang Arab di Mesir menyebut bulan Januari. Tapi kalau Anda pergi ke Syria, bulan Januari itu kanun asal bahasa Arab. Bulan Desember bukan Desember, tetapi kanun al-awal, kanun awal, kanun sani, kanun pertama, kanun kedua. Artinya apa? Sekalipun sama-sama menerima bulan-bulan Samsiah, tapi mereka memiliki kebudayaan yang berbeda. Sama dengan kita. Hari-hari kita ini kan diawali dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-7. Tetapi angka 7 ini bukan angka Kristen, bukan angka sahabat Yahudi, bukan angka Islam, ini angka universal. Karena Anda lihat kata sabat itu asalnya dari bahasa Arabia sabatun, yang artinya hari perhentian dewa waktu. Ketika ada kesamaan dengan hari perhentian Tuhan sabat, kesamaan keserumpunan bahasa ini tidak masuk kepada wilayah sensitif. Kan begitu mestinya. Pergi Anda ke Petra, di sana ada yang namanya Sikh. Sikh itu ada patungnya Isis, ada Deus disebut Dusara. Dari bahasa Latin Deus menjadi Dusara. Itu dewa, kepala, bapaknya Allah, pusat dan Manat, yang di Mekah disebut Al-Ilah, dewa yang itu. Di sana ada gambaran tentang 12 bulan dalam 1 tahun. Bulatan begitu, ada 7 dalam 1 minggu. Dan 7 itu bilangan yang universal. Artinya apa? Semua sistem penanggalan memakai itu. Bahwa orang Kristen memaknai sama perjanjian lama dengan orang Yahudi dengan makna teologis kita, itu urusan kita. Tapi tidak membatalkan bahwa ada bahasa-bahasa yang serupa yang juga menggunakan kata yang sama, yaitu sabat dalam bahasa tadi. Begitu juga kata Eka hari pertama atau Yom Rishon, bahasa Ibrani Yom Eka atau Yom Rishon menjadi bahasa Indonesia hari Ahad. Ketika bersamaan dengan munculnya pers nasional yang waktu itu banyak dirintis oleh orang Belanda jatuh ke tangan pribumi, muncullah orang yang bernama Raden Mas Tirto Adisono yang mendapatkan hadiah sebagai tokoh pers nasional dari Presiden SBY. Dia mulai menggunakan pemberita Betawi terbit mingguan. Lalu dia mengatakan terbit Saban Sabtu kecuali tidak keluar Minggu. Jadi kata Minggu itu dipopulerkan oleh pemberita Betawi. Dan tahukah Anda siapakah Tirto Adisono? Salah satu anggota Bujung Tomo dan pendiri Syarikat Islam di Jawa Barat. Tokoh Syarikat Islam di Jawa Barat. Dan setiap edisi pemberita Minggu itu selalu memunculkan dakwah Islam di sana. Siapakah yang kemudian menuduh hari Minggu hanya sekedar hari ada orang Kristen hanya gara-gara asal katanya dari Minggu? Ya kan? Ini sesuatu yang naif seperti Anda mengatakan huruf bangkol ternyata dari bahasa Latin. Kalau Anda memutuskan bahasa Latin sesuai dengan liturgi rumah, jangan menggunakan kata perkenalannya bangkol. Karena apa? Karena bangku yang dibolak-balikkan tidak sama dengan orang jualan Lombok di Sumba. Gulung kita, pakai kita. Ini lahir dari budaya. Nama bahasa itu lahir daripada budaya. Hari kedua, Yom Sheni menjadi Yomul Isnin, hari Senin. Yom Selisi menjadi Yomul Arba'ah. Yom Hamisi, hari kelima menjadi Yomul Kamis. Hari ke-6 Yom Sisi disebut dengan Yaumul Jum'ah karena apa? Waktu itu umat Islam berkumpul bersama berjamaah, maka disebut hari Jumat. Yang Islam alergi dengan hari Minggu, orang Kristen tidak alergi dengan hari Jumat, tetap saja tidak pernah protes tanggalannya berbunyi hari Jumat kan gitu. Karena kalau dia protes itu bahaya bahasa Indonesia kita ini. Karena ada yang akan menuntut hak cipta yang lain. Orang Hindu akan menuntut hak cipta. Pak, kembalikan kata bijaksana Pak. Karena bijaksana itu asli dari vicaksana. Kembalikan Pak kata duka, sengsara, cinta. Itu dari bahasa Pali, Sanskrit Pak. Itu menjadi senjata utama.
Benar-benar begitu kan? Lalu satu ayat Al-Quran terjemahkan dia ayuhanas wahai manusia, kembalikan kata manusia Pak. Karena itu Adam dan Hawanya orang Hindu. Jadi Adam yang bernama Manu sanggal Manu, istrinya Sata Rupa jadi Manu, dan Sata Rupa manusia, jamaknya Manusu. Miliknya Sanskerta, miliknya Hindu. Orang Kristen juga akan usir Pak. Nama Indonesia kembalikan ke Nusantara Pak. Dan itu Indonesia dan bahasa Yunani Pak. Itu bahasanya perjanjian Pak. Kan kacau bahasa Indonesia kita. Nanti orang Katolik juga Pak. Bahasa Latin Pak Sosius itu Pak. Keadilan sosial belum dipakai oleh Bung Karno sebelum pidatonya dia dibuat di Flores. Belum ketemu kata keadilan sosial. Itu dokumen dari Paus Pius Pak. Yang begini kan rusak karena Pancasila itu milik kita semua, maka semua punya sumbangan. Kok sekarang bahasa dipersoalkan? Sering-seringlah membaca buku, jangan hanya lihat HP saja. Tidak tahu berita dari mana, simpang siur dari mana. Tahun 717 kemudian diubah lagi pada tahun 46 sebelum Masehi ketika Julius Caesar. Lalu pada zaman Dionysius Exiguus, Paus Roma mulai menentukan yang namanya Incarnatione Jesu, yaitu sejak inkarnasi Yesus. 1 Januari dulu adalah pergantian konsul Roma setiap tahun. Tetapi kata itu dimaknai oleh Dionysius Exiguus, yaitu apa? Seluruh dokumen kuno, Julius Africanus, kemudian Hippolytus, kemudian kronogram Anno 34 itu kalian rumah tadi, semua rumusannya sama, termasuk Epifanius dari Yerusalem, rumusannya sama. Kapan Yesus dilahirkan? Tidak semua menunjuk 25 Desember, tapi dia menunjuk kata-kata 8 hari sebelum Januari. Kenapa 8 hari sebelum Januari? Dalam narasi tadi sudah disampaikan, karena pada waktu itu Yesus disunat. Dan penyunatan itulah awal manusia dianggap sebagai perjanjian Abraham. Di tengah-tengah hingar-bingarnya penyembahan berhala paganisme Roma, kekristenan masih mengawali hari sebagai umat pilihan Tuhan sesuai dengan janji Abraham. Bukan tanpa kebetulan kalau semua dokumen gereja ternyata memulai hal yang sama. 8 hari dihitung dari sunat Yesus ya, sama seperti hijrah juga tidak dihitung sejak lahirnya Muhammad, tetapi itu juga hijrahnya kanjeng Nabi kan gitu. Jadi sistem kalender itu masing-masing memiliki alasan. Kemudian tadi sudah disampaikan 15 Oktober 1582 terjadi kekacauan kalender itu, maka dibuanglah hari 10 hari tambah 3 hari 1700, 1800, 1900, akhirnya Natal Gereja Barat itu berbeda dengan Natal Gereja Timur. Jadi sekarang ini menurut kalender Julian tanggal 7 Januari sekarang ini sama dengan 25 Desember. Besok 26, sekarang 25 Desember. Kalau Anda belum mau masuk kerja, pakai kalender Julian. Supaya ini belum masuk kerja karena kalender Julian, karena hari ini masih 25 Desember, jadi masih libur sampai tanggal 4 nanti. Nah kemudian sekarang tentang istilah yang sama-sama bagaimana? Januari dari Janus. Sekarang pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu mendengar nama besar Sultan Agung Hanoveroso? Apakah yang besar lagi? Sasto ini, ya kan? Yang kedua, penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa zaman Sultan Agung itu sistemnya adalah sistem Hijriah, sistem kalender. Tetapi dia meneruskan kalender Saka Majapahit, Saka ini sebagai bukti bahwa dia menciptakan peradaban. Bulan pertama dalam kalender Sultan Agung dinamakan Suro. Namanya pun dia ambil alih dari berbagai macam bahasa. Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Pencetuah, Poso Sawal, Selo Besar. Kan begitu? Kenapa disebut Ruah? Karena pada bulan Saban biasanya umat Islam atau orang-orang Jawa Islam sebelumnya yang mengirim kembang doa di bulan untuk kepada siapa? Para roh bahasa Latin arwah, karena lidah Jawa menyebut rupa. Setelah ruah poso, karena nggak ngomong pokoknya poso. Setelah poso Sawan. Pertanyaan kenapa disebut Suro? Pernahkah ada orang Jawa pernah mengatakan bahwa ternyata kata
surah itu berasal dari kitab Taurat, yaitu kitab imamat. Jelas itu dari kata surah itu berasal dari bahasa Ibrani. Di mana catat? Baca imamat pasal 23 ayat 27. Tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari penebusan. Abil Asor, Asor itu asrah bahasa Arabnya. Abil Asor Lakodes Asifin Yom Hakimin. Pada tanggal 10 dari Asor bahasa Arab, Asor bahasa Ibrani, Asura bahasa Aramai. Jadi Asor, Asrah, Asura bahasa Aramai. Kemudian masuk lewat vocabulary Arab menjadi Asura. Jadi kata Ibrani, Aramai, Arab. Tapi Suro yang artinya semula 10, apa sekarang artinya 10 dalam bulan Syawal. Bahkan Nabi Muhammad pun menyuruh umat Islam puasa pada bulan Yahudi puasa. Kalau membaca kitab hadis, saat itu berpuasalah kamu. Sumuhu wa sumu qablahu wa ba'dahu yauman wa la tusabiqu ilayhi. Berpuasalah pada bulan itu, bulan Syawal, dan puasalah dengan cara sebelum atau sesudah tanggalnya yang kita ada, dan jangan menyerupai kamu dengan orang Yahudi. Faktanya ketika orang Islam tidak sama puasanya persis dengan Yahudi, tapi kata suruh diambil dari bahasa Ibrani. Ini persis dengan apa istilah jadul dan Januari kan jadul sekali. Toh orang-orang yang merayakan trompet di sini beda dengan trompet di sofar Yahudi. Meniup sofar, saya punya sofar itu bisa niup. Hanya para perokok seperti Mas Ben yang bisa niup. Simon bisa. Tapi kalau trompet nomor bisa bisa. Trompet bisa ya? Tempur kambang merah ketipu kimbang kunang lurutun sentro selopet bisa itu jarang dipanggung lan rapi macam mana ada orang ngomong pasti bisa. Saya tidak bisa meniup sofar, saya bisa meniup trompet. Tapi trompetnya Yahudi dengan sofarnya Allah itu berbeda. Sofarnya Yahudi dengan trompetnya Allah berbeda. Semua dilihat dari kasus yang bercaca. Tidak langsung yang modulasi ini ke kebiasaan dulu.